Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habibah Virginita, NPWP 210318738 dari D3 PJJ TICC 2018. Di sini saya akan menjelaskan materi metode numerik, metode biseksi. Mari kita mulai. Definisi metode biseksi merupakan salah satu metode tertutup untuk menentukan solusi akar dari persamaan non-linier. Ide awal dari metode biseksi adalah metode tabel di mana areanya dibagi menjadi n bagian. Sementara dalam metode biseksi, membagi range menjadi 2 bagian saja. Akar-akar persamaan non-linier dicari melalui proses iterasi dengan prinsip utama sebagai berikut. Memilih bagian yang mengandung akar dan membuang yang tidak mengandung akar hingga diperoleh akar persamaan. Sebelumnya, yang dimaksudkan dengan definisi yang tadi adalah ini. Saya contohkan di sini grafiknya dengan rumus X plus E pangkat X. Dapatkan dengan grafik seperti ini. Nah, di sini kita contohkan batas atasnya 1, batas atasnya 0 maksud saya, batas bawahnya min 1. Ini batas atasnya atau A. Sini saya tulis A. Ini batas bawahnya min 1, saya tulis B. Nah, untuk metode biseksi ini, kita membagi 2 antara A dan B. Kita ambil garis tengah. Nah, di sini. Anggap saja lurus ya. Nah, berada di titik min 0,5. Nah, ini menjadi XR atau C. Nah, yang dimaksud dengan memilih bagian yang mengandung akar dan membuang yang tidak mengandung akar hingga diperoleh akar persamaan. Nah, di sini karena sudah dibagi menjadi 2 bagian seperti ini. Nah, dicari mana yang ada akarnya dan mana yang tidak ada akarnya. Nah, di sini contohnya yang ada akarnya ada di antara B dan C dan B. Itu di sini. Di titik ini. Maaf sebentar. Di titik ini adalah akarnya. Maka bagian yang tidak ada akarnya kita buang. Bagian ini kita buang. Otomatis A-nya terbuang. Nah, ini tinggal bagian C dan B. C ini berubah menjadi A. Karena A-nya hilang, maka C berubah menjadi A. Maka nilai A-nya tadi yang sama dengan 0, yang awalnya tadi sama dengan 0, maka berubah menjadi min 0,5. Lalu
dihitung terus, dibagi terus menjadi dua bagian hingga ketemu akarnya. Hingga diperoleh akar persamaannya. Kita lanjutkan. Untuk algoritma biseksinya, yang pertama, definisikan fungsi fx. Yang kedua, tentukan nilai A dan B. Ketiga, tentukan toleransi E dan iterasi maksimum N. Yang keempat, hitung FA dan FB. Yang kelima, jika FA kali FB lebih dari 0, maka proses dihentikan, tidak ada akar. Bila tidak, dilanjutkan. Keenam, hitung XR sama dengan A plus B per 2. Lalu yang ketujuh, hitung FXR-nya. Selanjutnya yang ke-8, bila FXR dikali FA kurang dari 0, maka B sama dengan XR dan FB sama dengan FXR. Bila tidak, A sama dengan XR dan FA sama dengan FXR. Yang ke-9, jika B min A kurang dari E atau maksimum atau iterasi lebih dari iterasi maksimum, maka proses dihentikan dan didapatkan akar sama dengan XR. Dan bila tidak, ulangi langkahnya. Ini rumus untuk Excel-nya. Selanjutnya, kita mulai percobaannya. Yang pertama, definisikan persoalan dari persamaan non linear dengan fungsi berikut. Saya ambil contoh fx sama dengan x plus e pangkat x. Kita langsung saja ke Excel-nya. Ini kemarin saya sudah mencoba terlebih dahulu. Nah, di sini kita coba lagi. Untuk fx-nya sama dengan x plus e pangkat x. Lalu kita tentukan tadi pada ininya ada algoritmanya. Tadi kan definisikan fungsi fx-nya kita sudah mendefinisikan, yaitu fx sama dengan x plus e pangkat x. Kedua, tentukan nilai A dan B. Kita tentukan nilai A dan B. A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan min 1. Lalu tentukan toleransi E atau error dan iterasi maksimum N. Lalu hitung FA dan FB-nya. Errornya kita coba 0,0001. Maksimum iterasi maksimumnya atau N-nya kita coba 20. Oke, untuk FA-nya kita langsungkan saja masukkan ke tabel iterasi A, ini XR atau C atau XR, lalu B, FA, lalu FC, FXR saja, lalu FB. Lalu
kita nanti juga mencari galatnya. Kita coba cari galatnya juga. Untuk iterasinya mulai dari 0 dulu. Sampai 20. Iterasi ke 0-nya itu A-nya sama dengan 0. Kita bisa agar jika kita bisa mengubah A dan B-nya itu bisa mengubah secara otomatis. Untuk B-nya -1. Nah, untuk mencari C-nya, kita lihat di definisi tadi. Nah, untuk hitung SR-nya itu A plus B per 2. Plus B A plus B per 2. Untuk mencari FA-nya, kita masukkan fungsi fx-nya sama dengan fungsi fx-nya adalah x plus e pangkat x. Untuk FA, maka X-nya kita ganti dengan A. Di sini X, maka A plus eksponen pangkat A. Maka didapatkan 1. Kita kopikan saja karena sama. Untuk galatnya yang ke-0 ini belum bisa dihitung karena tidak ada C sebelumnya. C n-1. Untuk A-nya itu kita menggunakan rumus yang if tadi. Rumus ini. Rumus yang ini, bila fx kali fa kurang dari 0, maka b sama dengan xr, dan fb sama dengan fxr. Kita buat dengan rumus ini, if fa kali fc kurang dari 0, maka a, jika tidak, maka c. Kita coba, if fa dikali fc, maksud saya fa, maaf, fa dikali fc kurang dari 0, maka nilai a, jika tidak, maka nilainya c. Nah, di sini berubah karena saya sudah menjelaskan tadi pada kurvanya, jika kita tadi kan ini A, ini B, anggap saja lurus ya, dan kita bagi titik tengahnya C. Nah, karena if bila fxr kali fa kurang dari 0, maka b. Nah, di sini kan akarnya tidak berada pada antara a dan c, maka kan ini dihapus, maka a ini kita hapus, c-nya berubah menjadi a, atau nilai a-nya ini berubah atau berganti menjadi min 0,5. Sudah kita buktikan di sini. Bentar, saya hapus dulu. Clear. Nah, di sini
A-nya berubah dari 0 menjadi min, 0,05, yaitu C. Karena akarnya tidak berada pada A, maka A berubah menjadi C. Oke, kita lanjutkan. Ini juga sama. If, tapi ini FB. FC, FC dikali FB kurang dari 0, maka nilainya B. Jika tidak, maka nilainya C. Nah, di sini karena akarnya berada pada B, maka B-nya tetap. Yang berganti adalah A. Nah, ini kita kopikan saja karena sama. Nah, didapatkan nilai tengahnya lagi menjadi min 0,75. Untuk FA-nya kita copy saja, FB-nya juga, FXR-nya juga. Nah, untuk galat, kita mencarinya C dikurangi Cn-1 dibagi C. Hasilnya 0,333. Di sini kita kopikan satu-satu dulu saja agar tahu perbedaannya. Nah, di sini A-nya tidak berubah, tapi B-nya yang berubah. Kita buktikan lagi. Nah, di sini tadi kan kita sudah membaginya menjadi 2. A, B, dan tadi kan C-nya berarti 0,5. Nah, tadi A-nya kan sudah hilang dan ini berubah menjadi A. Maka kita bagi lagi menjadi 2, berada di min 0,75. Berarti min 0,75 itu ini berubah menjadi C. Lalu kita bagi lagi. Berada di mana akarnya? Apakah di antara C dan A atau C dan B? Akarnya berada di C dan A. Maka B-nya kita buang. B-nya kita buang. Nilai B berubah dari min 1 menjadi min 0,75. Ini berubah menjadi B. Maka lalu kita bagi lagi menjadi 2. Ini C, dan seterusnya. Semoga bisa dipahami. Nah, di sini baru bisa mendapatkan C-nya, FA-nya sama, untuk galatnya juga kita sama. Nah, ini kita kopikan saja sampai sini. Nah, di sini kita ketahui berhenti pada iterasi ke-13. Karena galatnya kurang dari 0,0001. Nah, di iterasi ke-12 galatnya itu 0,000215 atau errornya. Nah, di sini galatnya lebih kecil, maka berhenti di situ. Kita kasih tanda saja seperti ini. Maka didapatkan tadi didapatkan akar persamaannya
berada pada 0. Berarti ini yang terakhir ya. A-nya 0,56714. Berada pada sini. Kita lanjutkan PPT-nya tadi sampai cobaan. Kita sudah definisikan fx-nya x plus e pangkat x. Di sini A-nya sama 0, B-nya sama min 1, sudah, E-nya juga, N-nya 20, FA-nya 1, dia dapatkan FA sama dengan 1, dan FB-nya min 0,632. Ini, apakah sama? Ya, sama. Ini untuk kurvanya yang tadi. Dan sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.